Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Terima kasih ya teman-teman yang udah mengklik nonton video ini, semoga terhibur dan termotivasi. Oke teman-teman, aku sebagai berumah tangga beraktivitas di rumah, masak, beres-beres, mandikan anak, dan sebagainya ya teman-teman. Oke, aktivitasku sekarang ini lagi menyetrika pakaian seperti biasa seminggu sekali ya. Dan menyetrika pakaian ini, pakaian sehari-hari nggak terlalu rapi ya teman-teman, tapi kalau pakaian sekolah, undangan, pergi-pergi, nah itu memang penting-penting aku rapi ya untuk menyetrikanya. Karena kalau semuanya rapi aku setrika teman-teman, ini bisa memakan waktu yang banyak, kemudian listrik pun membengkak ya, walaupun saat ini aku masih pakai listrik itu yang lagi subsidi. Tapi ya cara aku seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini mungkin ada teman-teman yang punya setrika yang ada gosong atau kerak membandel di setrikaannya, boleh dibersihkan. Ada di video aku, boleh dicontohkan ya teman-teman. Itu mudah, praktis dan bisa kita lakukan sebagai di dalam rumah aja ya teman-teman, bahannya juga mudah ditemukan. Nah teman-teman, di sini aktivitasku sambil menemaninya, aku mau sharing tentang sedikit yang bermanfaat dan bercerita tentang hidup minimalis, hidup sederhana, dan tentang tips hemat tentang keuangan ya. Apalagi ibu rumah tangga yang tidak bekerja, hanya mengandalkan satu pekerjaan, masih bingung kita ya teman-teman, mau bekerja pun anak masih kecil gitu. Udah gitu siapa yang mau jaga. Nah, di sini bisa kita terapkan untuk beberapa tips supaya keuangan itu tetap stabil, dan salah satunya ya kita sebagai ibu rumah tangga itu nggak usah terlalu memaksakan diri untuk menabung sesuatu hal yang tidak mungkin ya teman-teman. Yang penting adalah bisa terhindar dari hutang, hidup lebih tenang kan kalau misalnya kita tidak punya utang. Yang penting kita bisa tercukupi, dan menjaga kewarasan adalah hal yang penting ya teman-teman sebagai wanita yang hanya mengandalkan satu pemasukan aja. Dan sebelumnya, jika channel ini bermanfaat, jangan lupa support aku ya teman-teman dengan tekan tombol subscribe-nya dan di-share juga. Dan aku ucapkan terima kasih untuk yang udah support dan semoga ini bermanfaat. Dan judul yang kubahas kali ini adalah biar hidup tenang, ada cara jitu menghindari utang yang gak perlu. Apa aja, ikutin terus ya. Yang pertama yaitu harus bisa membedain mana kebenaran kebutuhan, mana cuma untuk keinginan. Karena kebutuhan itu wajib kita penuhi ya teman-teman. Seperti contoh kayak makan sehari-hari, tempat tinggal, biaya transportasi, dan yang lain-lain. Kalau untuk keinginan yaitu nggak terlalu penting ya teman-teman. Contoh nih seperti beli HP baru, nongkrong di kafe mahal, mungkin ada yang viral gitu kan. Ya contoh bisa kita bahas di sesama teman, wajar ya teman-teman, kita tahu tempat makan-makan yang terviral, makan-makan yang bisa kita lalui, tapi kan cuman hanya sesaat, tapi kembali lagi kalau udah selesai kita bahas, untuk di rumah kita pertimbangkan apakah itu kebutuhan yang harus kita penuhi atau tidak. Atau contoh lain seperti pakaian, membeli baju setiap minggunya atau setiap bulannya. Ya kalau aku sih di sini paling hari raya aja ya teman-teman, kalau beli baju ya itu pun sesuaikan aja mampukan. Dan karena aku memiliki anak, kadang-kadang ya anak kebutuhan dulu yang diutamakan daripada aku gitu ya. Aku yakin setiap orang tua itu pasti seperti aku. Dan untuk tips kalau kita ingin sesuatu yang mau kita beli, sebaiknya kita tanya dulu sama diri sendiri, atau mungkin kita bisa memberikan waktu dalam 24 jam apakah ini benar-benar kita butuhkan atau cuma untuk pengen aja. Tips berikutnya yang kedua yaitu jangan gengsi, hidup sesuai dengan kemampuan ya teman-teman. Mungkin kita sering nih melihat gaya hidup orang lain dengan lebih mewah dari kita, atau kita memaksain beli-beli barang-barang branded biar kita dibilang keren ya. Nah itu adalah harus yang kita berhentikan.
Jangan sampai kita terjebak dalam gaya hidup yang nggak sesuai dengan kemampuan. Solusinya yaitu fokus aja nih sama kebutuhan kita sendiri, jangan mikirin apa kata orang. Yang penting kita bisa hidup nyaman dan nggak punya utang yang bikin kita pusing ataupun stres. Karena punya utang itu nggak enak ya teman-teman. Tidur pun agak sedikit susah, bikin kita jadi nggak bisa tidur nyenyak gitu ya. Mending kita menghindari utang itu yang nggak perlu dengan kita bisa menanyakan diri sendiri apakah itu kebutuhan yang kita pentingkan atau tidak. Oke teman-teman, ini lanjut ke aktivitasku cupir ya, cuci piring kotor. Dan ini piringnya sisa tadi malam dan ini sahur tadi pagi. Dan aku langsung membersihkan supaya tidak menumpuk untuk wastafelnya ini. Dan masak tadi aku menunya sederhana aja, satu menu ya teman-teman, itu ada semur ayam. Jadi aku tuh suka ya kalau semur ayam lahap gitu untuk makanan adik Jia, abang Rizkinya. Karena kurang cabai gitu ya teman-teman. Kalau semur ini kan sedikit arahnya ke manis-manis gitu ya teman-teman. Dan untuk bakso itu kalau misalnya mau cabai dan aku juga paling aku sedikit ulek di sambal luar gitu. Di sini aku sambilan nyambi ya teman-teman, karena semur ayam tadi udah aku tenggelamkan untuk menggunakan air yang banyak. Menunggu airnya menyusut, aku kembali ke kanan untuk mencuci piring kotor. Dan ini udah selesai cuci piring kotornya, aku berikanlah sedikit garam penyedap rasa supaya rasanya menyatu pada saat airnya menyusut. Oke teman-teman, aktivitasku kulanjutkan lagi ya. Besok harinya itu aku ada masak menu simple, yaitu menu cumi-cumi. Aku pakai saus tiram ya, itu benar-benar enak rasanya. Oke, masih membahas untuk cara jitu menghindar hutang yang gak perlu biar hidup lebih tenang itu adalah yang dilakukan untuk menghargai uang ya teman-teman. Menghargai uang itu berarti kita menggunakan uang itu dengan bijak dan tidak boros. Dan mungkin nilainya kecil ataupun besar, yang penting adalah uang. Dan mungkin sebelumnya di sini aku belum bisa berpenghasilan. Nah, suatu saat kalau aku udah berpenghasilan, aku tahu nih untuk menentukan arah uang itu dengan jelas, menghargai uang itu kemana, dan itu nilainya berkah ya teman-teman. Pastinya kalau kita benar-benar menerapkan menghargai uang dalam diri kita sendiri. Kalau udah kita terapkan dalam diri kita sendiri, pasti otomatis untuk pengikut kita akan sedikit diterapkan, ada sedikit aliran ya teman-teman untuk menghargai uang walaupun nominalnya itu kecil maupun besar. Atau mungkin kita pernah boros dengan kita menggunakan uang dan perlu nih untuk mengurangi yang hal-hal yang tidak perlu, contoh kecil seperti jajan. Dan jajan itu terlalu banyak kita beli sampai sampai enggak dimakan ya teman-teman, alhasil terbuang. Dan itu adalah hal yang tidak baik dalam menggunakan uang pastinya, dan perilaku boros pastinya kita tanamkan ya. Tips hemat dalam melakukan uang dengan kita hidup hemat, benar-benar bijak menggunakan uang itu adalah solusi. Ya walaupun ada juga orang yang bilang kita pelit atau kita terlalu menjaga uang, padahal itu adalah manfaatnya untuk diri kita sendiri ya teman-teman, tidak usah peduli apa kata orang. Karena kalau kita butuh uang, kita nggak mungkin kan pinjamnya sama orang. Dan pasti kalau kita udah hemat, benar-benar menggunakan uang itu dengan bijak adalah manfaat untuk diri sendiri, bukan orang lain. Oke teman-teman, itu dia untuk cara jitu menghindar hutang yang tidak perlu biar hidup lebih tenang. Semoga bermanfaat. Enjoy menonton channelku ini. Sampai jumpa lagi ya untuk di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa support aku ya dengan tekan tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya. Terima kasih.